Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cara membuat komputer atau laptop kita menjadi lebih ringan ya atau lebih cepat. Nah ini berlaku untuk laptop yang masih speknya masih kurang atau bisa dibilang spek kentang. Dan ini berlaku untuk sistem operasi Windows. Jadi untuk misal laptop teman-teman itu menggunakan Linux atau macOS, nah itu tidak bisa ya karena beda sistemnya. Yang pertama yaitu kita harus menginstal aplikasi yang tidak kita gunakan. Jadi seiring bertambahnya aplikasi, data-data di laptop kita juga semakin banyak. Nah, untuk cara menginstalnya itu sebenarnya ada dua. Kita bisa lewat setting. Yang pertama di sini di eh, di apps ini ya, di bagian sini. Nah, apps and features. Nah, sini tinggal pilih saja aplikasi yang akan kita uninstall gitu. Atau dengan cara lain melalui control panel, kita klik aja control panel di pencarian dan pilih bagian uninstall program. Semisal tampilan laptopnya teman-teman tidak seperti ini, bisa dirubah di bagian kategori ya. Karena seringkali ada yang tidak bisa kelihatan begitu-begitu teman-teman. Jadi pilih yang uh, sort by kategori. Nah begini. Jadi tinggal pilih uninstall program. Contohnya saya ingin menghapus speed test. Nah tinggal pilih aplikasinya dan klik uninstall di atasnya. Nah, ini pertanyaan ini apakah kamu mau uninstall speed test ya? Oke. Nah, ini uninstallnya cepat ya teman-teman. Ini tergantung dari laptop kita. Nah, sudah begitu. Nah, dengan uninstall begini, laptop kita jadi lebih ringan nantinya. Jadi nggak banyak load aplikasi dan itu yang membuat laptop kita menjadi lebih ringan. Baik, ya, yang kedua yaitu hapus data sampah. Nah, data sampah di sini yaitu kayak semisal berkas-berkas dari uh, browser kita atau temporary file yang pernah kita buka atau sampah-sampah yang sebelumnya kita hapus. Jadi sampah-sampah yang kita hapus itu sebenarnya dia masuk ke recycle bin ya teman-teman. Dia nggak hapus permanen karena dia masih dalam apa ya namanya, bisa dibilang terhapus sementara. Jadi kalau bisa hapus sementara itu kemungkinan besar filenya bisa dikembalikan. Nah, jadi saat kita udah menghapus bagian recycle bin-nya, kita tidak bisa mengembalikan data-data yang sudah kita hapus begitu. Nah, untuk cara menghapusnya, teman-teman bisa langsung masuk ke recycle bin. Recycle bin. Oke, atau teman-teman bisa pakai disk cleanup ya. Disk cleanup. Nah, ini aplikasi bawaan dari laptop ya teman-teman. Nah, sini full ya. Ini di recycle bin saya terdeteksi 1,56 giga data sampahnya gitu. Jadi untuk data sampah ini perlu banget dihapus karena berkat dihapus nanti laptop kita menjadi lebih ringan begitu. Atau kalau kita sekalian mau membersihkan file system, bisa pencet yang bagian clean up system file juga. Dan ini aman ya teman-teman, tidak akan merusak file system dari Windows-nya teman-teman sekalian. Nah, cara keduanya yaitu selanjutnya dengan cara menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, saya cancel dulu ini. Nah, ini kita bisa pilih semuanya nih yang mau kita hapus. Dan ini ada berkas Windows Update yang pernah saya update, cuma masih ada berkasnya, jadi bisa dihapus dengan cara
seperti ini ya teman-teman. Jadi kita pilih saja yang mana mau dihapus dan kita langsung klik OK. Nah, otomatis nanti akan dihapus. Oke, selanjutnya dengan cara menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dari sumber lain selain dari Microsoft atau selain dari file sistemnya. Seperti yang saya pakai ini seperti si Cleaner ya. Si Cleaner saya pakai ini buat analyze atau hapus file-file sampah. Dan saya menggunakan aplikasi ini juga berlaku untuk browser juga. Jadi data-data sampah dari browser juga akan ikut terhapus ya teman-teman. Jadi saat kita buka browser kembali itu seperti tidak ada beban ya. Jadi pas bukanya memang nggak ada chat sama sekali, jadi bersih. Nah, ini terdeteksi ini ada 30 giga berkas sampah saya. Nah, ini banyak dari recycle bin. Ini kemungkinan besar data-data seperti film atau video yang saya hapus sebelumnya begitu. Jadi kalau udah analyze gini tinggal di run cleaner. Nah, ini akan menghapus 30 giga dari data-data sampah saya. Ini mencakup data dari browser Chromium, Internet Explorer, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang dirasa itu adalah sampah. Oke, yang selanjutnya yaitu kurangi efek visual atau animasi pada laptop kita ya. Misal saya buka klik Windows begini, nah ini animasinya ini yang seringkali membuat laptop kita menjadi lebih lambat ya teman-teman. Jadi saat ada animasi begini, terus kita buka misal jam, nah aplikasi-aplikasinya seperti ini yang sering sekali membuat laptop kita jadi lebih lambat. Nah, untuk mematikannya yaitu kita bisa klik bagian pencarian dan klik adjust. Nah, yang ini adjust the appearance and performance of Windows. Nah, ini untuk mengkustomisasi ya performa dari Windows kita dari entah itu visual effect atau animasi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan yang otomatis ya. Windows yang menentukan mana yang paling terbaik untuk laptop saya. Nah, cuma di sini ada pilihan kedua yaitu adjust for best experience. Ini untuk semua animasinya dihidupkan ya. Jadi animasinya memang hidup semua begitu. Nah, yang terakhir itu yaitu adjust for the best performa. Nah, ini untuk performanya ditingkatin dan seluruh animasinya dihilangkan ya teman-teman. Jadi semisal ya, contohnya animasi yang seperti ini, saat saya pilih yang adjust for best performance, terus klik apply, nah dia akan animasi-animasinya akan hilang ya teman-teman. Nah, jadi dia kayak flat begitu. Jadi semisal kita buka jam, nah begini, atau action center dan lain sebagainya, dia akan langsung muncul ya. Ini berlaku juga untuk kita buka browser, misal gini. Dia akan lebih cepat ya teman-teman, karena dia nggak akan meload animasinya begitu. Ini berlaku untuk semua aplikasi yang kita buka ya. Untuk animasinya dimatikan semua. Nah, oke, setelah memang kita rasa selesai, tinggal klik OK ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu biasanya laptop kita lemot itu karena masih menggunakan hard disk ya teman-teman. Jadi sangat disarankan untuk performa yang lebih baik kita ganti laptop kita yang file sistemnya itu yang dari hard disk ke SSD gitu teman-teman. Nah, SSD ini dia dapat meningkatkan kecepatan dari baca tulis file kita gitu. Semisal kita sedang membuka aplikasi ya teman-teman.
Jadi saat kita membuka aplikasi, kecepatan baca tulis dari hard disk kita, dari SSD kita ini meningkat saat kita menggunakan SSD begitu. Namun saat menggunakan hard disk dia punya batasan limit karena dia menggunakan piringan. Nah, piringannya itu teknologi lama ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar saat membuka aplikasi, nah itu yang membuat loadingnya lama begitu. Terus kita juga harus rajin mengecek kesehatan hard disk kita menggunakan hard disk Sentinel atau yang lain sebagainya. Nah, tapi di sini sangat disarankan untuk menggunakan SSD ya teman-teman, bisa menggunakan SSD SATA yang mana itu maksimal kecepatan data baca tulisnya bisa sampai 500 MB. Sedangkan untuk SSD yang NVMe atau M.2 dia bisa tembus ke 6 GB per detik ya, tergantung dari generasi SSD-nya yang digunakan. Namun sebelum mengubah eh, file system teman-teman dari hard disk ke SSD, pertama teman-teman buka dulu komputer teman-teman di belakangnya, cek apakah ada slot NVMe atau enggak gitu. Jadi kalau udah dibuka terus misal nggak ada slot NVMe, jangan beli yang NVMe. Bisa menggunakan SSD SATA dulu begitu. Dan itu akan membantu teman-teman untuk kinerja laptop yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja untuk cara tingkatin performa laptop atau kecepatan laptop kita agar lebih ringan. Untuk pertanyaan ada atau tanggapan lainnya, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih.